Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini Ana akan menyampaikan materi tentang pacaran dalam Islam. Orang pacaran dalam Islam hukumnya adalah haram, terutama jika hubungan tersebut mendekatkan kepada zina. Dalam pemahaman sekarang ini, pacaran dapat memperbesar risiko terjadinya segala macam zina. Orang pacaran bukanlah budaya agama Islam dan sangat dilarang bagi setiap muslim. Batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan sebelum mereka menikah. Pertama, tidak melakukan perbuatan yang dapat mengarahkan kepada zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Surat Al-Isra ayat 32. Maksud ayat ini, janganlah kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan kamu pada perbuatan zina. Di antaranya perbuatan tersebut seperti berdua-duaan dengan lawan jenis di tempat yang sepi, bersentuhan termasuk bergandengan tangan, berciuman dan lain sebagainya. Yang kedua itu tidak menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Rasulullah SAW bersabda, "Lebih baik memegang besi yang panas daripada memegang atau meraba perempuan yang bukan istrinya, kalau ia tahu akan berat siksaannya." Ketiga, yaitu tidak berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Dilarang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya untuk berdua-duaan. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah sesekali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang tidak mahramnya, karena ketiganya adalah setan." Hadis riwayat Ahmad. Keempat, yaitu menutup aurat. Diwajibkan kepada kaum wanita untuk menjaga aurat dan dilarang memakai pakaian yang mempertontonkan bentuk tubuhnya, kecuali untuk suaminya. Dalam hadis dikatakan bahwa wanita yang keluar rumah dengan berpakaian yang mempertontonkan lekuk tubuhnya, memakai wewangian yang baunya semerbak, memakai make up, dan sebagainya, dan setiap laki-laki yang memandangnya sama dengan berzina dengannya. Di hari kiamat nanti perempuan seperti itu tidak akan mencium bau surga, apalagi masuk surga. Selanjutnya itu hukum pacaran dalam Islam. Pacaran adalah haram dan tidak boleh dilakukan karena itu akan mengarahkan kepada sebuah perzinahan. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Selanjutnya yaitu dampak pacaran. 1. Meningkatkan tingkat aborsi. Bila seorang remaja putri pacaran dan dia terlanjur hamil, akan tetapi kekasihnya tidak mau bertanggung jawab, maka jalan yang ia tempuh adalah aborsi, menggugurkan kandungannya. Yang kedua yaitu meningkatkan tingkat kematian wanita. Hasil dari gaya pacaran yang tidak sehat salah satunya adalah kematian, karena aborsi yang dilakukan oleh para remaja biasanya bersifat sembarangan, konon lagi dengan bantuan dukun dan tidak mendapatkan pengetahuan medis. Ketiga yaitu adanya free sex. Hal yang lebih mengerikan lagi akibat dari pacaran yang tidak sehat adalah seks bebas, free sex. Mereka pertama melakukan hal yang terlarang itu, tetapi kemudian mereka cenderung ketagihan. Yang keempat yaitu menyebarkan penyakit. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dampak dari seks bebas adalah menyebabkan berbagai penyakit kelamin seperti HIV atau AIDS, sifilis, dan penyakit kelamin lainnya. Yang kelima yaitu meningkatkan penggunaan narkoba. Pada usia remaja adalah usia di mana seorang mencari jati diri. Pada usia ini akan sangat rentan akan berbagai hal. Salah satunya adalah lingkungan. Pacar adalah salah satunya. Bila pacaran adalah pengguna narkoba, maka kemungkinan besar dia juga akan terseret. Selanjutnya yaitu cara pencegahan dari perbuatan zina.
Pertama yaitu menikah supaya bisa menjaga mata dan kehormatan. Yang kedua yaitu kalau belum siap menikah, banyaklah berpuasa dan berolahraga. Yang ketiga, jauhkan mata dan telinga dari segala sesuatu yang akan membangkitkan syahwat. Yang keempat yaitu dekatkan diri dengan Allah dengan banyak membaca Al-Quran dan merenungkan artinya, banyak berzikir, membaca salawat, salat jamaah di masjid, menghadiri pengajian-pengajian, dan berteman dengan orang-orang yang saleh yang akan selalu meningkatkan kita kepada jalan yang lurus. Baiklah, hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.